nanti di akhirat dia ribut sama setan. Jadi manusia bilang, ini ana sebab kayak gini karena setan ya Allah. Setannya lepas tangan. Oh enggak. Ana tidak berbuat macam-macam. Dia sendiri yang taat kepada. Nah makanya di dalam Al-Quran banyak dijelaskan oleh Allah perseteruan manusia dengan setan. Nanti di akhirat. Makanya diupayakan di dunia ini manusia jangan sampai kalah dengan setan. Kenapa? Karena dia akan menghujat setan nanti pada hari kiamat. Dan setan berlepas diri. Seperti firman Allah, "Fala talumuni walumu anfusakum." Setan akan berkata, kalian jangan salahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Kenapa taat kepada aku? Karena setan dari awal sudah dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Cuma dia akan membawa manusia masuk barang ke dalam api neraka. Makanya manusia pengekor dan pengikut setan, nanti dia akan menghujat setan. Namun hujatan itu dibalas oleh setan. Dan semua hujatan manusia dan setan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah juga berfirman tentang hujatan syaitan dalam surat Al-Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Setan berkata kepada manusia, kufurlah. Ketika manusia kufur, kata setan, inni bari'un mink, aku berlepas diri sekarang dari kau. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, fakana aqibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Maka hukuman bagi mereka berdua, manusia dan setan, tetap sama-sama dimasukkan ke dalam api neraka. Wa dzalika jazaa'ul zalimin. Dan itu balasannya orang-orang yang berbuat zalim. Dari Ibnu Qayyim menjelaskan musharah. Artinya peperangan manusia dengan setan ini dari awal sampai akhir. Awalnya kapan? Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam dengan iblis dia ribut. Sampai subhanallah Nabi Adam masuk ke perangkap iblis. Dan iblis berjanji kepada Allah, ana bersama bala tentara ana akan terus menjatuhkan manusia ke dalam kemurkaan Allah. Akan digoda dari semua sisi. Dari semenjak itu setan dengan bala tentaranya selalu berperang dengan manusia. Sampai kapan? Sampai nanti di akhirat. Manusia dengan setan pada saling berhujat. Ya, karena kenapa? Karena dia berhasil masuk di perangkap syaitan. Ya. Makanya lihat kata Allah, qala qarinuhu. Setan berkata, Rabbana ma adghaituhu. Wahai Rabbku, aku tidak menyesatkan dia. Yakni manusia. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia sendiri yang berada di kesesatan yang sangat jauh. Maka lihat kata Allah, ketika udah ribut setan sama manusia, Allah berfirman, qala la tahtasimu ladayya. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kamu. Telah diingatkan oleh Allah, ini kitabullah. Kalau setan musuh kamu, caranya kayak gini, langkah-langkah dia kayak gini, nanti di akhirat dia akan berhujat kepada kamu dan yang lain. Udah dikasih sama Allah ancamannya. Ya. Kemudian kata Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya. Ya, tidak akan, keputusan di sisiku tidak dapat diubah. Artinya kalau masuk neraka, dia pasti masuk neraka, nggak bisa diubah. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusanku pada hari ini tidak dapat diubah. Kemudian kata Allah, wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Dan aku sekali-sekali tidak berbuat zalim kepada aku. Artinya antum yang berbuat. Kenapa tidak menjalankan ketaatan kepada Allah? Maka dengan ini dimasukkan ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Makanya di situ hujatnya manusia kalah dengan setan. Dengan 4 hal. Pertama, Allah mengatakan la takhtasimu ladayya, janganlah kalian bertengkar di hadapanku. Artinya percuma. Hujatan dia nggak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua kata Allah, waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku telah memberikan antum kepada kalian ancaman. Kenapa nggak dipakai ancaman itu? Kemudian yang ketiga kata Allah, ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusan aku tidak bisa diubah sama sekali. Kemudian yang keempat, Allah tidak berbuat zalim kepada hamba. Makanya lihat subhanallah, penyesalan itu mesti di akhir. Makanya lihat
Kita ini berperang melawan setan. Sampai kapan? Sampai wafat. Ya, Imam Ahmad ketika di akhir hayat, dia teriak-teriak. Ya, lah, tidak, belum. Sampai murid-muridnya bingung. Nanya, kenapa engkau mengatakan itu, wahai Imam Ahmad? Tadi setan datang kepadaku dan mengatakan, wahai Ahmad, ana merasakan kalau ana gak bisa menggoda antum. Antum orang yang kuat, imannya kuat, ini itu. Pengen memasukkan ujub ke dalam hati Imam Ahmad. Sampai kata Imam Ahmad, belum. Artinya belum selesai pertengkaran aku dengan kamu sampai wafat. Makanya nanti ketika orang di akhir hayat itu, setan akan mengerahkan lagi biar dia su'ul khatimah. Ya, lihat subhanallah.